Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya nih ada Anandarian yang kemarin diceritakan bahwa Anandarian ini pernah dapat alhamdulillah serangkaian hadiah dari Allah SWT ketimpa pintu lemari dari lantai 4 hingga kemudian kepalanya tertancap ujung pintu lemari, tapi beliau masih hidup. Padahal katanya bakal meninggal dunia. Kalaupun hidup bakalan buta, tuli, lumpuh, kemudian idiot dan seterusnya. Tapi subhanallah, sekarang Rian bersama saya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Coba cerita sama pemirsa, bagaimana ceritanya ya? Nah ceritanya tuh ya seperti yang udah Ustadz DM ceritakan mungkin. Kan saya lagi duduk di bawah seperti biasalah. Ya lagi liatin santri main lah gitu. Terus saat itu saya kebetulan habis bangun tidur gitu. Jadi saat ketibaan, alhamdulillah saya nggak merasakan apa-apa. Kayak apa ya? Kan lagi ngantuk, terus tidur aja gitu. Subhanallah. Ketiban tapi kayak nggak ngerasain apa-apa. Itulah dia karena Allah nih Ar-Rahman itu. Ya. Ayahnya nih ketika dihubungin langsung ngomong begini. Saya yakin Rian nggak bakal apa-apa. Kenapa? Karena di kepalanya Rian, di kepala Rian ini ada Al-Quran. Dia hafiz Quran. Jadi ayahnya yakin kepalanya nggak bakal kenapa-napa. Kenapa? Karena di dalamnya ada Al-Quran. Nggak mungkin kemudian Allah mencederai Rian. Kan di dalamnya ada Al-Quranul Karim. Subhanallah. Terus. Terus saat itu saat udah. Jadi pada ketimpa pintu lemari tuh? Iya. Dari lantai 4 ya? Iya. Saya memang tidak melihat proses jatuhnya dan tidak melihat bekas tancepannya, tapi saya malamnya itu langsung nemuin Rian di rumah sakit dalam keadaan ya begitu dah, subhanallah. Belum dicabut, dalamnya itu belum dicabut. Allah. Terus ya? Terus habis itu saya sadar pas udah di rumah sakit aja. Entah kapan, pokoknya saya sadarnya pas Ustadz Yusuf Mansur itu datang. Pas saya datang nggak Iya, sadar. Ini juga satu keajaiban Allah pemirsa. Jadi pada saat saya datang, semua dokter dan suster berkeyakinan nggak bisa diajak ngomong. Nggak bisa diajak ngomong. Kenapa? Karena nggak bakal ada respon. Tapi saya datang, saya baca kemudian sholawat. Saya datang baca sholawat. Dan kemudian saya bilang sama Rian, Yan, kalau kamu bisa mendengar suara saya, ikutin salawat saya. Nah waktu itu Rian mendengar saya baca salawat. Iya kan soalnya saya dulu pas belum kejadian, pasti kalau setiap imam itu doa, saya coba-cobain ikutin aja gitu. Jadi ketika Ustadz JM lagi salawat, ya saya ikut-ikut aja gitu. Dan itu terjadi ketika kemudian saya baca salawat di depan Rian. Rian dengar, jadi Rian ikutin. Iya, seperti kayak refleks aja gitu. Subhanallah. Refleks untuk mengikuti sholawat. Subhanallah. Sampai suster-suster di rumah sakit itu bingung. Kok tangannya gerak ya? Harusnya tangannya nggak bisa respon Pak. Pemirsa, Bu, Bapak, nggak bisa respon harusnya. Kenapa? Karena semua yang terkait dengan motorik badan itu lagi dihajar sama serpihan kayu itu. Terus ya? Terus ya sudah saya ngikutin sholawatnya aja, habis itu kayak tidur lagi aja. Subhanallah. Mungkin kayak masih ada itunya lah efek overuse-nya. Tapi habis itu pas saya sadar lagi, saya ingat, waduh ini udah sholat subuh belum? Masya Allah yang diingat sholat subuh belum. Allahu Akbar. Soalnya kan pandangannya kayak masih gelap-gelap gitu kan, berarti kayak sekitar kayak masih subuh. Jadi habis itu antara sadar dan tidak sadar, saya sholat subuh aja dengan ya keadaan seadanya aja gitu. Dan kemampuan sebisanya aja. Ya, paling tangan cuma bisa gerak satu, terus paling ya perbedaan gerakannya cuma kedipan mata aja. Pemirsa, waktu saya mau ngasih tahu bapak ibunya bingung. Ibunya TKW di Taiwan ya? Iya di Taiwan. Di Taiwan. Sampai ibunya tuh pengen pulang, pengen lihat anaknya gitu. Ini waktu pas awal-awal nih dibelah separuh nih. Jadi nggak ada batoknya. Batoknya nggak ada. Sekarang masih ada. Apa udah nggak ada batok? Apanya? Batok itu aja palsu, yang palsu. Batok palsu. Betapa bersyukurnya pemirsa semua punya kepala. Disuruh sujud nggak mau sujud. Ya Allah. Disuruh kemudian ruku, nundukin kepala nggak mau. Apalagi menemin ke tanah. Allah.
Rian, kamu tahu nggak sih apa yang menimpa kamu pada saat itu? Belum tahu. Belum Waktu tahu. itu belum tahu, cuma pas sebelumnya kan saya dengar-dengar dari suster dia ngomong katanya jatuh dari lantai 4 gitu. Ada yang ngomong seperti itu, tapi saya nggak begitu ambil pusing lah apa yang terjadi, jalanin aja. Jadi di Darul Quran itu ada 2 gedung yang berdekatan, tengah-tengahnya ini ada yang bolongnya. Nggak masuk akal juga bisa ketiban. Saya tuh mikir gini, jangan-jangan ada anak nakal gitu ya. Ada anak nakal yang ngejatuhin gitu loh. Ternyata ada lemari-lemari yang tidak terpakai, itulah yang ditaruh di atas atap di lantai 4. Nah, terus ada anak-anak senior yang kemudian mindahin itu. Nah, ada satu pintu yang begitu dipindah ternyata pintunya tuh copot. Jadi udah rusak, nempel, itu jadi jatuh gitu, rrrr, gitu. Nah pintu ini seloroh kayak daun gitu yang terus sampai ke ujung tepian gedung, meluncur cepat, nancep ke ubun-ubunnya. Itu ya pemirsa ya, ini kan kepala begini nih, kepala kan gitu tuh ya. Ini kan, nah Rian ini bagian tengahnya tuh sampai begini. Bagian tengahnya itu pemirsa ya, sampai dekok gitu loh. Jadi bagian atasnya itu jadi sampai begini bentuk V bekasnya. Nah, tahu serbuk kayu kan pemirsa? Serbuk kayu. Nah, itu serbuk kayu kayak diginiin lalu ada di seluruh otak kamu tuh waktu itu. Allahu Akbar. Dan saya masih nyimpen itu serpihannya. Jadi pada saat habis operasi serpihannya dikasih ke saya. Tahu nggak pemirsa? Pada saat serpihan itu di kotak itu di apa namanya? tempat kayak tempat kue gitu. Itu diginiin. Kotak. Astagfirullah. Ada di otak kamu tuh ya. Dengar-dengar kamu bikin buku ya. Alhamdulillah. Tapi ntar tahan ceritanya. Iya. Ya, dan bagaimana juga keyakinan ayah dan ibunya setelah yang berikut ini. Silakan.